Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Michael Carrick langsung hadapi ujian berat di Manchester United, City dan Arsenal menanti. Michael Carrick kini tengah bersiap menghadapi tantangan besar saat ia kembali mengambil tanggung jawab di Manchester United di tengah jadwal kompetisi yang sangat berat. Sebagai sosok yang sangat mengenal seluk-beluk klub, Carrick harus langsung memimpin tim untuk melewati serangkaian laga krusial yang bisa menentukan arah perjalanan setan merah di sisa musim ini. Ujian pertama yang sudah menanti di depan mata adalah dua laga besar melawan rival utama, yakni Manchester City dan Arsenal. Pertandingan bertajuk Derby Manchester dan duel klasik melawan The Gunners ini menuntut kesiapan mental serta strategi yang matang, mengingat kedua lawan tersebut sedang berada dalam performa puncak di papan atas klasmen. Kehadiran Carrick diharapkan mampu memberikan stabilitas sementara bagi skuad yang sedang mengalami tekanan besar akibat hasil yang kurang memuaskan sebelumnya. Meskipun ia telah memiliki pengalaman dalam menangani tim di masa transisi, intensitas pertandingan melawan City dan Arsenal akan menjadi tolok ukur sejauh mana ia bisa membangkitkan motivasi para pemain. Manchester City dengan skema permainan taktis yang dominan akan menguji kedisiplinan lini pertahanan United. Sementara Arsenal dengan kecepatan transisi mereka akan menjadi ancaman serius bagi lini tengah yang harus dikelola dengan cermat oleh Carrick. Tugas ini tentu tidak mudah, karena selain harus memikirkan taktik di lapangan, ia juga harus menjaga keharmonisan ruang ganti agar tetap solid menghadapi badai jadwal yang padat. Para penggemar dan pengamat sepak bola kini menyoroti bagaimana Carrick akan meramu komposisi pemain yang ada, terutama di tengah badai cedera yang menimpa beberapa pemain kunci. Keberanian dalam mengambil keputusan strategis di dua laga besar tersebut akan sangat krusial untuk meraih poin penting demi memperbaiki posisi di klasmen Liga Inggris. Jika Carrick mampu membawa Manchester United meraih hasil positif melawan City dan Arsenal, hal itu tidak hanya akan mengangkat posisi tim, tetapi juga membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu menjawab tantangan dalam situasi darurat. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap pemain memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan harga diri klub di hadapan rival-rival terberat mereka dalam waktu yang sangat berdekatan. Manuel Ugarte dinilai tak layak main bagi Manchester United. Gelandang Manchester United, Manuel Ugarte, tengah menjadi sorotan tajam setelah performanya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan untuk bermain di klub sebesar Setan Merah. Kritik keras ini muncul menyusul penampilan pemain asal Uruguay tersebut yang dianggap belum mampu memberikan dampak signifikan di lini tengah, terutama dalam menjaga kedalaman dan memutus serangan lawan. Sejak didatangkan dengan nilai transfer yang cukup besar dari Paris Saint-Germain, ekspektasi publik terhadapnya sangatlah tinggi. Namun, dalam beberapa laga terakhir, Ugarte terlihat kesulitan beradaptasi dengan kecepatan dan fisikalitas Premier League yang menyebabkannya sering terlambat dalam melakukan transisi atau memberikan operan yang kurang akurat. Beberapa pengamat sepak bola bahkan memberikan penilaian skeptis dengan menyebut bahwa Ugarte saat ini tampak tidak layak untuk menempati posisi inti di skuad asuhan Erik ten Hag. Masalah utama yang disorot adalah kurangnya kontribusi kreatif serta kegagalannya dalam memberikan rasa aman bagi lini pertahanan United yang seringkali terekspos. Tekanan semakin meningkat bagi sang pemain karena ia dianggap belum mampu menggantikan peran vital gelandang bertahan sebelumnya dengan efektif. Meskipun ia dikenal memiliki determinasi dan kegigihan dalam merebut bola, kemampuan teknis dan visinya dalam membangun serangan dinilai masih sangat terbatas, sehingga alur bola Manchester United seringkali terhenti di kakinya. Situasi ini menempatkan Manuel Ugarte dalam posisi yang sulit untuk membuktikan kapasitasnya di hadapan para pendukung Old Trafford. Meski demikian, tim pelatih dikabarkan masih berupaya memberikan waktu bagi sang pemain untuk menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola Inggris yang menuntut konsistensi tinggi. Masa depan Ugarte di tim utama kini bergantung pada kemampuannya untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan performa secara drastis dalam waktu dekat. Jika ia gagal memberikan perubahan positif, bukan tidak mungkin posisinya akan segera tergeser oleh opsi pemain lain yang lebih siap secara taktis dan mental.
Kritik ini menjadi pengingat keras bagi sang gelandang bahwa mengenakan seragam Manchester United membutuhkan standar performa yang jauh lebih tinggi daripada sekedar kerja keras di lapangan. Bruno Fernandes frustasi di Manchester United, klub Arab Saudi dan Bayern Munich mengintai. Kabar mengenai masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kembali menjadi perbincangan hangat setelah sang kapten dikabarkan telah mencapai titik frustasi di Old Trafford. Ketidakpastian ini dipicu oleh kesulitan bertahun-tahun yang dialami klub untuk bersaing di papan atas Liga Inggris serta proses pergantian manajer yang terus terjadi. Sejak terakhir kali menjuarai Liga pada tahun 2013, Manchester United terus berjuang keras untuk kembali ke puncak persaingan. Namun asa tersebut seringkali pupus di tengah jalan. Kondisi ini membuat masa depan pemain berusia 31 tahun tersebut diselimuti tanda tanya besar, terutama menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, beberapa klub besar dilaporkan mulai memantau pergerakan sang playmaker. Klub-klub dari Liga Arab Saudi menunjukkan minat yang sangat kuat untuk memboyong Fernandes dengan tawaran yang menggiurkan. Selain godaan finansial dari Timur Tengah, raksasa Bundesliga Bayern Munich juga dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut guna memperkuat lini tengah mereka. Ketertarikan dari klub sekelas Bayern menunjukkan bahwa meskipun United sedang dalam masa sulit, kualitas individu Fernandes tetap diakui sebagai salah satu yang terbaik di level tertinggi sepak bola Eropa. Peran Bruno Fernandes di Manchester United sejatinya sangat krusial dan sulit untuk digantikan, mengingat ia merupakan jantung permainan tim selama beberapa musim terakhir. Namun, pertanyaan besar yang kini muncul adalah apakah sang kapten siap untuk meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya demi mencari tantangan baru di tempat lain. Bagi manajemen klub, keputusan mengenai masa depan Fernandes akan menjadi persimpangan jalan yang penting dalam proses pembangunan ulang skuad. Kini, publik sepak bola menantikan langkah apa yang akan diambil oleh Fernandes. Apakah ia akan tetap bertahan untuk membantu membangkitkan setan merah atau memilih untuk mencari peluang juara di klub lain seperti Bayern Munich atau memulai petualangan baru di Arab Saudi? Manchester United tak ingin Marcus Rashford kembali. Barcelona pertimbangkan permanenkan. Manchester United dikabarkan telah mengambil keputusan tegas terkait masa depan Marcus Rashford dengan keinginan untuk tidak membawanya kembali ke Old Trafford setelah masa peminjamannya berakhir. Hubungan antara sang penyerang dan klub induknya tampak telah mencapai titik jenuh yang dipicu oleh penurunan performa yang signifikan serta beberapa isu kedisiplinan di masa lalu yang sempat merendangkan suasana di internal tim. Keputusan ini menandai pergeseran besar dalam strategi skuad setan merah yang kini lebih fokus pada pembersihan elemen tim yang dianggap tidak lagi sejalan dengan visi jangka panjang klub. Di sisi lain, situasi ini menjadi angin segar bagi Barcelona yang saat ini menjadi pelabuhan sementara bagi pemain internasional Inggris tersebut dalam status pinjaman. Barcelona dilaporkan merasa sangat puas dengan kontribusi dan adaptasi yang ditunjukkan oleh Rashford selama berada di Camp Nou. Performa impresifnya di bawah asuhan pelatih Barca telah meyakinkan manajemen raksasa Katalan untuk mempertimbangkan opsi mempermanenkan statusnya pada bursa transfer mendatang. Rashford dinilai mampu memberikan dimensi baru dalam serangan Blaugrana melalui kecepatan dan kemampuan penyelesaian akhir yang mulai kembali tajam. Bagi Barcelona, mendapatkan pemain dengan profil seperti Rashford secara permanen dianggap sebagai investasi yang sangat berharga untuk memperkuat lini depan mereka di kompetisi domestik maupun Eropa, terutama jika kesepakatan harga dapat dicapai dengan nilai yang masuk akal bagi kedua belah pihak. Proses negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan segera dimulai dengan fokus pada rincian nilai transfer permanen. Manchester United sangat terbuka untuk melepas Rashford demi merampingkan beban gaji dan mendapatkan dana segar guna mendatangkan target pemain baru lainnya. Sementara itu, bagi Marcus Rashford sendiri, menetap di Barcelona menawarkan kesempatan emas untuk menghidupkan kembali kariernya yang sempat meredup di Inggris dalam lingkungan yang lebih mendukung. Kepastian mengenai status permanen ini diharapkan dapat segera menemui titik temu agar sang pemain dapat fokus sepenuhnya memberikan performa terbaik tanpa beban ketidakpastian masa depan. Langkah ini menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua klub maupun bagi sang pemain dalam melanjutkan perjalanan profesionalnya di level tertinggi. Manchester United krisis uang.
Setan Merah minta bantuan Cristiano Ronaldo. Manchester United tengah menghadapi krisis finansial yang cukup serius setelah gagal melangkah ke kompetisi Eropa musim ini yang berimbas pada hilangnya potensi pendapatan besar dari hak siar dan tiket pertandingan. Untuk mengatasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai puluhan juta pound sterling tersebut, manajer interim Michael Carrick dan manajemen klub dikabarkan mulai menjejaki opsi kerjasama strategis dengan mega bintang mereka terdahulu, Cristiano Ronaldo. Bantuan yang dimaksud bukan berupa kucuran dana langsung dari sang pemain, melainkan melalui penyelenggaraan laga persahabatan komersial yang melibatkan klub Ronaldo saat ini, Al Nassr. Rencana ini mencakup keikutsertaan Manchester United dalam turnamen bergengsi di Arab Saudi seperti Riyadh Season Cup yang diproyeksikan dapat meraup pemasukan instan hingga 10 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah. Laga reuni antara United dan Ronaldo dianggap sebagai daya tarik luar biasa bagi sponsor dan pemegang hak siar global, sehingga mampu memberikan suntikan dana segar yang sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Carrick sendiri melihat peluang ini sebagai solusi pragmatis, sekaligus momen emosional untuk mempererat hubungan dengan basis penggemar global di Timur Tengah, sembari menambal lubang pendapatan hari pertandingan yang hilang akibat absennya mereka dari panggung Liga Champions atau Liga Eropa. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi efisiensi yang sedang diterapkan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk menyelamatkan stabilitas ekonomi Setan Merah di tengah masa transisi pelatih. Selain mengandalkan laga komersial dengan Ronaldo, klub juga berupaya memaksimalkan pendapatan melalui kenaikan harga tiket dan pengoptimalan area kursi eksekutif di Old Trafford. Bagi publik sepak bola, potensi reuni ini sangat dinantikan karena tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membawa narasi sejarah panjang antara Manchester United dan pemain yang telah menjadi ikon klub tersebut. Jika kesepakatan ini terwujud, maka popularitas masif Cristiano Ronaldo di Arab Saudi akan menjadi kunci utama dalam membantu mantan klubnya melewati badai finansial di awal tahun 2026 ini.